Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ica Hadini dengan NIM S1S1221130. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengenalan pola. Nah, di sini pertama yaitu yang akan dibahas di sini tentang yang mau dijelaskan di sini yaitu tentang cara mendownload data housing. Nah, di sini saya sudah ada untuk codingannya. Nah, ini codingan. Nah, ini codingannya. Di sini ada seperti yang pada PDF, yaitu situ ada import OS, ada import tar file, ada import all lib, ada. Nah, di sini untuk download rootnya, tujuan dari itu yaitu untuk mengunduh dan mengekstrak dataset dari internet. Nah, terus fungsi dari pet housing. Nah, dari pet housing itu membuat directory dataset jika belum ada. Setelah itu mengunduh file dataset dalam format TGS. Nah, ini dan mengekstrak file TGS ke dalam folder dataset. Nah, di dep selanjutnya yang ini tadi untuk membuat directory dataset jika belum ada, terus dia mengunduh file dataset dalam format TGS dan mengekstrak file TGS ke dalam format folder. Nah, kalau untuk deep load housing data ini yaitu untuk membaca dataset dalam format CSV dan menampilkan format awal. Nah, di fungsi depth housing data ini untuk membaca dataset dari file housing CSV. Nah, analisis awalnya yaitu ada untuk analisisnya itu ada head, ada info, value, account, dan deskripsi. Nah, di sini untuk housing head-nya untuk 5 data pertama untuk head-nya, di sini ada longitude, ada altitude, ada housing median, age, ada total rooms, total bedroom, dan population. Selanjutnya untuk housing infonya yaitu ada info datanya ada 20.640 dan total kolom ada 10 kolom di dataset tersebut. Nah, untuk ini untuk ocean proximity-nya, dan ini untuk housing deskripsinya. Di sini ada account, main, STD, min 25%, 50%, 75%, dan ada max. Untuk informasi matplotlib payplotnya, di sini ada
grafik dari distribusi bentuk histogramnya, itu ada longitude, ada altitude, ada housing median age, ada total rooms, total bedroom, population, household, median income, median house value, dan itu saja. Untuk split di sini ada import numpy untuk depth split train dan data test dan data testingnya. Tujuannya yaitu untuk memisahkan dataset menjadi training set 80% dan 40% dan datasetnya itu sekitar 20%. Untuk metodenya yaitu data diacak menggunakan NP random permutation lalu dipisahkan berdasarkan indeksnya. Untuk pembagian dataset menggunakan ID-nya itu di sini yaitu ada import depth test set check, di sini identifier-nya test ratio, terus di retur CR32-nya NP integer 64 identifier. Nah, tujuannya yaitu tujuan dari itu untuk data serta data split train test by ID-nya ini untuk menjamin pembagian dataset tetap konsisten meskipun data diacak, menambahkan kolom indeks, sebagai ID uniknya yang ini tadi. Terus pembagian train, di sini ada pembagian train yaitu tujuannya itu memisahkan dengan cara yang lebih sederhana menggunakan split train dan Skitler. Skitler. Setelah itu di median income. Nah, di sini yaitu di sini tujuannya yaitu memastikan distribusi median income dalam training dan test set tetap proporsional. Metodenya itu mengelompokkan median income ke dalam kategori bins. Ini ke dalam kategori bins. Terus menggunakan started sample split di untuk splitnya di sini nih, menggunakan starter split subsplit membagi data dengan proporsi yang sama. Untuk selanjutnya ini untuk grafiknya tadi, untuk housing income gap-nya ini histogramnya. Terus untuk start test setnya di income-nya ini dia income gap-nya. Gap-nya ada 64. Terus untuk ini untuk housing skaternya longitude dan latitude. Terus di sini untuk housing plotnya skater longitude dan latitude seperti ini. Terus di sini melihat populasinya di sini. Selanjutnya di sini kita melihat populasi calculate correlation dari matrix only-nya. Nah, ini untuk core matrix dari median house value. Di sini ada median house values, ada median income, total rooms yang tadi. Terus di sini untuk arraynya dan ini untuk grafiknya tadi, skaternya. Nah, sama seperti yang sudah dijelaskan di sini.
sekarang kita akan lanjut di halaman 60. Nah, yang ini kita akan lanjutkan yang ini ya. Pertama kita sini, terus kita masukkan kode housing titik plot dalam kurung kin sama dengan scatter housing titik plot dalam kurung kin sama dengan scatter x sama dengan median income, y sama dengan median house value. Terus koma alpha sama dengan 0,1. Nah, sekarang kita akan coba run. Nah, ini masih sementara di run. Nah, ini yang di sini bisa dilihat bahwa maksud dari gambar di sini adalah scatter plot menunjukkan hubungan positif antara pendapatan median yaitu median income dan harga rumah median yaitu median house value, di mana semakin tinggi pendapatan semakin tinggi pula harga rumah. Namun terlihat adanya batas harga maksimum yaitu $500 yang kemungkinan merupakan batasan dan dataset bukan harga pasar sebenarnya. Sebagian besar data konsentrasi pada pendapatan 0 sampai dengan 6 dan harga rumah $100 sampai $300 dengan beberapa outlier yang menunjukkan harga rumah tinggi meskipun pendapatan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap harga rumah, tetapi adanya batas harga dapat mempengaruhi akurasi prediksi dalam analisis lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk di codingan selanjutnya.
selanjutnya yaitu tentang housing. Untuk melihat correlation dari matriks room per household dan sebagainya dan lainnya. Di sini kita ketik dulu. Rooms per household. Di sini udah masuk. Nah, di sini ada housing. Di situ housing itu ada rooms per household. Housingnya di sini ada tata rumah untuk householdnya. Sekarang kita coba run. Nah, ini sudah selesai. Untuk maksud dari kode yang ini yaitu menghitung jumlah rata-rata kamar per rumah tangga dengan membagi total kamar yaitu total rooms dengan jumlah rumah tangga yaitu household. Tujuannya itu mengetahui ukuran rata-rata rumah berdasarkan jumlah kamar. Terus setelah itu selanjutnya yang kedua yaitu housing untuk bedrooms per roomsnya. Ya, itu di situ menghitung promosi kamar tidur terhadap total kamar dalam suatu area. Nah, tujuannya itu mengukur kepadatan kamar tidur yang bisa terhubung dengan kualitas perumahan atau keterjangkauan harga. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk housing population per house-nya yaitu menghitung jumlah rata-rata penduduk per rumah tangga dengan membagi total population dengan jumlah rumah atau household. Nah, yaitu memahami tingkat kepadatan penghuni dalam suatu rumah. Selanjutnya kita masuk di core housing, core matrixnya. Sini. Nah, di sini masuk di core matrix housing core. Nah, sini masuk di core matrix median house value, sort value, and ascending path. Untuk penjelasannya yaitu untuk core ini adalah untuk menghitung korelasi antar variabel dalam dataset dan menampilkan korelasi antar setiap variabel dengan median value secara berurutan. Nah, untuk core matriksnya itu menghitung matriks korelasi untuk semua kolom numerik dalam dataset housing. Nah, menggunakan metode Pearson Correlation Coefficient secara default korelasi berkisar antara -1 hingga 1. Selanjutnya ada di core matrix median house value. Nah, di sini itu mengambil kolom korelasi antara median house value harga rumah median dengan semua variabel dalam kolom dataset. Untuk source value-nya yaitu mengurutkan hasil korelasi dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Nah, berarti urutan dari besar ke kecil. Nah, tujuan dari codingan ini dari source value itu adalah melihat faktor mana yang paling berpengaruh terhadap harga rumah tersebut. Nah, kita masuk di
sini coba ulang. Nah, di sini akan muncul. Nah, di sini muncul untuk median house value-nya ada 1 juta 1,00, median income-nya 0,68, rooms per hall-nya ada 0,14 dan seterusnya. Di sini name-nya itu median house value, tipe data type-nya yaitu plot 64. Nah, kita masuk di penjelasan selanjutnya yaitu tentang hosting street data transit untuk drop data. Oke, kita masuk di hosting start train set drop dalam kurung median house value. Axis terus hosting level start train set median host value. Nah, di sini untuk kode yang di atas ini yaitu memisahkan fitur input dan label dalam dataset pelatihan. Nah, hosting star train set drop median host value itu tuh menghapus kolom median host value dari dataset star train set sehingga hanya menyisakan variabel independen yang digunakan sebagai input model. Sementara itu untuk hosting label atau star train set yaitu untuk menyimpan nilai target harga rumah dalam variabel house label yang nantinya digunakan untuk sebagai output yang harus diprediksi oleh model machine learning. Pemisahan ini penting agar model dilatih dengan benar tanpa menggunakan informasi target dalam fitur input. Kita run. Nah, setelah itu kita masuk di data cleaning. Nah, di sini akan kita dropnya subset dari total bedroom, hosting drops untuk total bedroom dan median hosting untuk total bedrooms dan hosting totalnya. Dropnya di sini total subset dari total bedroom, terus kita enter masuk di housing titik drop. Ini untuk drop. Nah, ini untuk total bedrooms akses 1. Nah, selanjutnya yaitu median hostingnya itu tentang untuk total bedroomsnya.
Di sini median. Selanjutnya ada housing, yaitu total bedrooms, Pilna median. Nah, untuk penjelasannya yaitu, di sini kita memilih opsi 3. Anda harus menghitung nilai median pada set latihan dan menggunakan untuk mengisi nilai yang hilang dalam dataset latihan. Jangan lupa untuk menyimpan nilai median yang telah Anda hitung. Anda akan membutuhkan nanti untuk menggantikan nilai yang hilang dalam set pengujian saat Anda ingin mengevaluasi sistem Anda, dan juga setelah sistem ditayangkan untuk mengganti nilai yang hilang dalam data baru. Di sini kita run. Nah, di sini muncullah total dari bedroom, yaitu ada 16.512 row dan ada 1 kolom. Ada 16.512 baris dan 1 kolom dalam data type plot 64. Terus selanjutnya kita akan masuk di yang Scikit-learn. Nah, di Scikit-learn ini menyediakan kelas praktis untuk menangani nilai yang hilang atau simple imputer. Berikut adalah cara menggunakannya. Pertama, Anda perlu membuat instansi simple imputer dengan menentukan bahwa Anda ingin mengganti nilai setiap atribut yang hilang dengan media atribut tersebut. Nah, di sini kita akan ketik dulu untuk yang ini, untuk codingan ini, untuk simple imputernya. Sini saya ketikkan from class titik input. Nah, sini sudah ini imputer median. Nah, seperti ini. Di sini penjelasannya yaitu karena median hanya dapat menghitung pada atribut numerik, Anda perlu membuat salinan data tanpa atribut teks dari Ocean Proximity. Nah, jadi kita run dulu ini. Setelah itu kita masuk di codingan untuk karena kan di sini mediannya hanya dapat dihitung pada atribut numerik. Nah, jadi kita perlu membuat salinan data tanpa adanya atribut teks dari Ocean Proximity. Jadi kita akan coding lagi yang ini, yaitu housing 6 dengan housing drop Ocean Proximity axis 1. Nah, sekarang kita run. Sudah seperti ini. Kita masuk di yang selanjutnya. Codingan selanjutnya yaitu di sini yaitu di sini ada imputer bit. Yang pertama kita akan melakukan terlebih dahulu, yaitu untuk dapat menyesuaikan instan imputer ke dalam pelatihan menggunakan metode fit. Nah, jadi kita coding dulu yang ini untuk imputer fitnya. Imputer titik fit kurung housing 6. Kita run.
Nah, kita sudah dapat untuk data pelatihan menggunakan metode fit. Selanjutnya, kita akan lanjut di codingan selanjutnya tentang inputer. Di sini inputer hanya menghitung median setiap atribut dan menyimpan hasilnya dalam variabel instance static. Hanya atribut total bedroom yang memiliki nilai yang hilang, tetapi kami tidak dapat memastikan bahwa tidak akan ada nilai yang hilang dalam sebuah data baru. Nah, setelah sistem ditayangkan, jadi data kita tidak bisa memastikan bahwa data baru setelah data baru itu tidak akan hilang setelah sistem kita ditayangkan. Jadi lebih aman untuk menerapkan inputer ke sebuah ke semua atribut numerik. Nah, untuk codingannya ada di sini, yaitu kita ketikkan di sini, yaitu inputer titik terus kita run. Nah, maka hasilnya sini ada array min 18,51, 34,26, 29,29, 2119, 433, 6.164, 408, dan 3,54. Setelah melakukan inputer statistik, kita akan melakukan yaitu housing num median. Jadi kan housing num median. Housing num median titik housing num median. Nah, sini juga muncul sama seperti di atas. Nah, untuk selanjutnya kita dapat menggunakan inputer terlatih ini untuk mengubah himpunan pelatihan dengan mengganti nilai yang hilang dengan media yang dipelajari. Nah, kan di sini ada nilai yang hilang. Jadi kita bisa mengubah himpunan pelatihannya dengan mengganti nilai yang kita bisa mengubah himpunan pelatihan dengan mengganti nilai yang hilang dengan median yang dipelajari. Nah, di sini ada X sama dengan inputer transform, yaitu dari housing num-nya. Kita copy. Sini kita copy. Nah, yang untuk X dari inputer transformnya sudah. Lanjut kita di nih the result. Nih hasilnya adalah array NumPy biasa yang berisi fitur yang diubah. Jika Anda ingin memasukkan kembali ke data frame pandas, itu sederhana, yaitu kita menggunakan codingan host.tr pd pandas data print x, terus kita masukkan kolom housing num columns-nya dan indeksnya yaitu housing num index. Sini kita copy.
ini X ini sudah. Terus kita masuk di selanjutnya. Di sini masuk di handling text and categorical attribute. Nah, di sini sejauh ini kita hanya berurusan dengan atribut numerik, tetapi sekarang kita akan lanjut di melihat atribut teks dalam himpunan data. Ini hanya ada satu, yaitu atribut Gaussian proximity. Nah, kita lihat nilainya menggunakan 10 instan pertama. Nah, di sini misalkan kita masukkan codingannya itu tentang housing cat. Nah, di situ terus sama dengan housing, terus masukkan Gaussian proximity-nya. Kita coba housing cat sama dengan ini housing Gaussian proximity. Kita akan melihat 10 data pertama. Nah, sini muncul dari Gaussian proximity-nya, yaitu untuk housing cat-nya yaitu ada inland near ocean, ada inlet near ocean, ada satu ocean nearby, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk di codingan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu ini bukan teks semena-mena. Ada sejumlah nilai yang mungkin masing-masing mewakili dari kategori tersebut. Sebagian besar algoritma pembelajaran mesin lebih suka bekerja dengan angka. Jadi sekarang kita akan ubah kategori ini dari teks menjadi sebuah angka untuk kita dapat menggunakan kelas ordinal encoder sketched learning. Selanjutnya kita masuk di sini. Pertama kita masukkan from Hitler, terus kita import terus kita masukkan ordinal, encoder, kita masukkan ordinal encoder. Nah, seperti ini. Baru selanjutnya kita akan housing cat encoded-nya, yaitu housing cat encoded originalnya, yaitu fit dari transfer housing cat. Nah, di sini encoded-nya kita masukkan dulu. Nah, maksud dari codingannya ini yaitu untuk mengkonversi data kategorikal untuk bentuk numerik menggunakan ordinal encoding. Dari Schedler preprocessing. Nah, pertama ordinal
encoder diimpor untuk melakukan encoding pada data kategorikal. Nah, setelah itu kemudian objek ordinal encoder dibuat diterapkan pada data kategorikal housing cat menggunakan feed transfer housing cat. Setelah itu yang mengubah setiap kategori menjadi angka berdasarkan urutannya. Encoding ini disimpan dalam housing cat encoder. Nah, lalu 10 data pertama ditampilkan menggunakan housing cat encode 10. Pendekatan ini cocok dikategorikan memiliki urutan yang bermakna, tetapi jika tidak berarti dia mungkin akan lebih baik saran. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, untuk outputnya itu merupakan transformasi data kategorikal menjadi bentuk numerik menggunakan ordinal dari encoding tadi. Nah, setiap nilai dengan array mewakili kategori yang sebelumnya berbentuk teks dan kini telah dikonversi menjadi angka berdasarkan urutan dalam dataset. Misalnya, kategori yang sering muncul seperti nama kota atau tipe rumah telah diberi angka, yaitu 0, 1, 3, sampai ataupun 4. Nah, tergantung pada urutan yang diberikan pada ordinal encodernya. Nah, nilai tetap dalam bentuk array 2 dimensi karena ordinal encodernya mengembalikan output dalam format ini. Seperti itu. Terus masuk di codingan selanjutnya, yaitu untuk ordinal encoder kategori. Itu masuk ordinal encoder kategori yes. Nah, terus sekitaran. Nah, untuk kategorinya yaitu ada array, di sini ada ocean, inland, island, nearby, dan near ocean. Selanjutnya, nah di sini salah satu masalah dengan referensi ini adalah bahwa algoritma machine learning akan mengonsumsi bahwa dua nilai terdekat lebih mirip daripada dua nilai yang jauh. Ini mungkin baik-baik saja dalam beberapa kasus, misalnya untuk kategori yang diberikan seperti buruk, rata-rata, baik, dan sangat baik. Tetapi jelas tidak demikian halnya untuk dari kolom ocean proximity atau misalnya kategori 0 dan 4. Jelas lebih mirip daripada kategori 0 dan 1. Untuk memperbaiki masalah ini adalah membuat satu atribut biner per kategori. Nah, satu atribut sama dengan satu kategori cat berdasarkan adalah 1H ocean dan 0 sebaliknya. Atribut lain dengan nilai 1 ketika cat berdarah berbeda adalah inland. 0 itu sebaliknya, yaitu 0 sebaliknya, dan seterusnya. Ini disebut pengkodean satu panas karena hanya satu atribut yang akan sama dengan 1. Sedangkan yang lain akan menjadi 0.
Atribut baru kadang-kadang disebut atribut dummy, yaitu scheduler menyediakan kelas one hot encoder untuk mengubah nilai kategoris menjadi vektor 1. Di sini ada codingannya, yaitu kita harus from lagi from scheduler processing import dari one hot encoder-nya. Nah, setelah itu one encoder-nya get encoder-nya nanti di sini outputnya adalah dari matriks jarak Skippy. Ini kita run terlebih dahulu. Nah, di sini compress part words part matrix of tipenya itu plot 64 with data with 16.512 storage elemennya elemen storage elemen ada 16.512 dan setnya ada 600. Di sini elemen dan setnya ada 16.512, setnya ada 5. Terus di sini masuk di hosting get untuk hot 1 hot. Nah, selanjutnya masuk di hosting get 1 hot. Dua array untuk ini getaran. Nah, untuk arraynya yaitu ada 0,01 untuk itu untuk nah di sini kan penjelasannya itu outputnya adalah matriks matriks jarang Skippy, bukan array NumPy. Ini sangat berguna ketika kita memiliki atribut kategori dengan ribuan kategori. Setelah satu pengkodian panas, kita akan mendapatkan matriks dengan ribuan kolom dan matriksnya penuh dengan 0 kecuali 1 per baris. Menggunakan banyak memori sebagian besar untuk menyimpan 0 akan sangat boros, jadi sebagai gantinya matriks hanya menyimpan lokasi elemen bukan 0. Kita dapat menggunakannya sebagai besar seperti array 2 dimensi normal yaitu 21, tetapi jika kita benar-benar ingin mengubahnya ke array NumPy, cukup panggil metode dari toArray tadi. Nah, masuk di selanjutnya yaitu get encoder, yaitu untuk encoder kategori. Get encoder untuk getaran. Nah, di sini AC-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini untuk step-nya yang tadi betul ada 5 untuk kategorinya. Untuk encoder dari get encoder dari kategorinya itu ada 5, ada ocean, ada inland, island, nearby, dan near ocean.
Selanjutnya, masuk di selanjutnya. Nah, di sini yaitu custom transport. Nah, di sini meskipun di sini Skidler menyediakan banyak transformator yang berguna, kita perlu menulis sendiri untuk tugas-tugas seperti operasi pembersihan, pembersihan kostum, atau menggabungkan atribut tertentu. Kita ingin Anda ingin atau kita yang ingin transformator kita bekerja dengan mulus dengan fungsi dari Skidler seperti pipa, dan karena Skidler bergantung pada pengetikan bebek atau bukan inner, yang perlu kita lakukan hanya membuat kelas dan mengimplementasikan 3 metode, yaitu fit yaitu mengembalikan self, transport, dan fit transport. Kita bisa mendapatkan yang terakhir secara gratis hanya dengan menambahkan transport mixin sebagai kelas dasar. Jika kita menambahkan base estimator sebagai kelas dasar dan menghindari dari arts dan cards di kontraktor Anda, kita juga akan mendapatkan 2 metode tambahan, yaitu get pumps dan set pumps, yang akan berguna untuk penyetelan dari hiperparameter otomatis. Misalnya berikut adalah kelas dari transform kecil yang menambahkan atribut gabungan yang kita sudah bahas sebelumnya. Di sini ada, nanti kita ketik from Skidler base lx. Kita lanjut di sini. Skidler import base stain, terus sini masuk di form Skidler titik base or base common base estimator dan transport sini. Sudah seperti ini. Sekarang kita masuk di selanjutnya untuk fitur scaling. Nah, di sini kita masuk di transformation people.
di sini kita sering lihat ada banyak langkah transformasi data yang perlu dijalankan dalam urutan yang benar. Untungnya, Scheduler menyediakan kelas pipeline untuk membantu urutan transformasi tersebut. Berikut pipa kecil untuk atribut numeriknya. Nah, di sini kita lakukan yaitu from scheduler titik pipeline import pipeline. Terus kita import lagi scheduler processing-nya untuk import dari import standard scalar. Kita run terlebih dahulu. Terus kita masuk di pipeline. Nah, sini pipeline nanti ada inputer, itu simple inputer tadi untuk median, atribut header-nya menggunakan combine atribut header dan standard scalar. Kita run. Nah, setelah itu di sini ada housing kita run. Nah, terus masuk di selanjutnya. Sini ada penjelasannya, yaitu kontraktor pipeline mengambil daftar pasangan nama atau estimator yang menentukan urutan langkah. Nah, semua kecuali estimator terakhir harus di transformator atau yaitu mereka harus memiliki metode feed transfer. Nah, namanya bisa apapun yang Anda suka selama unik dan tidak mengandung garis bawah ganda. Seperti strip yang ganda. Mereka akan berguna nanti untuk penyetelan hiperparameter. Saat kita memanggil metode feed alur, metode ini memanggil feed transfer secara berurutan pada semua transformator. Nah, setelah itu meneruskan output setiap panggilan sebagai parameter ke panggilan berikutnya hingga mencapai estimator akhir yang memanggil metode feed. Nah, alur mengekspos metode yang sama dengan penaksiran akhir. Nah, dalam contoh ini, estimator terakhir adalah standard scalar-nya. Tadi yang merupakan transformator, sehingga pipeline memiliki metode transform yang menerapkan semua transformasi ke data secara berurutan, dan tentu saja juga metode feed transfer merupakan yang kita gunakan. Sejauh ini kami telah menangani kolom kategoris dalam kolom numerik secara terpisah. Akan tetapi nyaman untuk memiliki satu transfer yang mampu menangani semua kolom, menerapkan transformasi yang sesuai untuk setiap kolom. Dalam versi 0.20, Scheduler memperkenalkan kolom transformer untuk tujuan ini, dan kabar baiknya adalah ia bekerja dengan baik dengan pandas data frames. Dan kita akan gunakan untuk menerapkan semua transformasi ke dalam perumahan. Nah, di sini selanjutnya kita akan from Scheduler compose import kolom transport. Terus di sini
6. Duh, Oke. Seperti ini. Terus kita lanjut di untuk training dan evaluasi di on the train setnya. Di sini ada nah, pertama kita mengimpor kelas kolom transformer. Selanjutnya kita mendapatkan daftar nama kolom numerik dan daftar nama kolom kategori, dan kemudian kita membuat kolom transformer. Nah, di konstruktor memerlukan daftar tuple di mana setiap tuple berisi nama 22 transformator dan daftar nama atau indeks kolom yang harus diterapkan oleh trans sebelumnya. Dalam contoh ini kami menemukan bahwa kolom numerik harus diubah menggunakan non-people line yang kami tentukan sebelumnya. Dalam kolom Gorical, cat harus diubah menggunakan one hot encoder. Akhirnya, kami menerapkan kolom transformer ini ke data perumahan. Ini menerapkan setiap transformer ke dalam kolom yang sesuai dan menggabungkan output di sepanjang sumbu kedua. Nah, transformator harus mengembalikan jumlah baris yang sama. Nah, perhatikan bahwa one hot encoder mengembalikan matriks jarang, sedangkan non-people line mengembalikan matriks padat. Ketika ada campuran matriks yang jarang dan padat, kolom transformer memperkirakan kepadatan matriks akhir, yaitu rasio sel bukan 0, dan mengembalikan matriks jarang jika kerapatan lebih rendah dari ambang batas tertentu, atau secara default sparse threshold 0,3. Dalam contoh ini, ia mengembalikan matriks padat dan itu saja. Kami memiliki alur praprosesan yang mengambil data perumahan lengkap dan menerapkan transformasi yang sesuai untuk setiap kolomnya. Untuk penjelasan selanjutnya, yaitu saya ingin kolom dihilangkan atau saya dapat menentukan pass through-nya. Jika saya ingin kolom dibiarkan tidak tersentuh secara default, kolom yang tersisa, yaitu kolom yang tidak tercantum, akan dihilangkan, tetapi saya dapat mengatur hiperparameternya, sisa ke transformator apapun atau ke pass through. Jika Anda ingin kolom ini ditangani secara berbeda, jika Anda menggunakan Skittler 0.19 atau yang lebih lama, saya dapat menggunakan pustaka pihak ketiga seperti Skittler Pandas atau dapat meluncurkan transformator kostum kita sendiri untuk mendapatkan fungsionalitas yang sama dengan kolom transformer, atau Anda dapat menggunakan fitur. Terus di sini
fitur kelas yang tadi yang dapat menerapkan transformator yang berbeda dan menggabungkan outputnya. Tetapi kita juga dapat menentukan kolom yang berbeda untuk setiap transformator. Semuanya berlaku untuk seluruh data. Dimungkinkan untuk mengatasi batasan ini menggunakan transformator kostum untuk pemilihan kolom atau melihat notebook Jupyter untuk contohnya. Nah, di sini ada select and train a model, pilih dan kita akan melatih modelnya. Nah, di sini kita juga mengambil sampel sepelatihan dan sepengujian. Kita menulis alur transformasi untuk membersihkan dan menyiapkan data kita untuk algoritma dari mesin learning secara otomatis. Saya sekarang siap untuk memilih dan melatih model dari mesin learning. Nah, masuk ke selanjutnya, yaitu training and evaluation on the train set, pelatihan dan evaluasi pada set pelatihan. Nah, sudah kita sudah masuk di pertama-tama. Mari kita latih model dari regresi linier seperti yang kita lakukan di bab sebelumnya. Nah, di sini copy. Di sini untuk pelatihannya, evaluasi one the training set. Nah, di sini ada linear regression, nanti sudah muncul untuk training setnya. Terus kita masuk di karena kita sudah memiliki model regresi linear yang berfungsi. Nah, sekarang kita akan coba beberapa set dari pelatihan. Nah, di sini kita akan masukkan skor sum data sama dengan hosting ilog 5. Nah, di sini untuk sum labelsnya hosting labels ilog 5 juga untuk setnya tadi. Nah, nanti kita akan run. Nah, prediksinya yaitu 85657, terus 90 30,5492,60737488 dan seterusnya. Ini untuk prediksi land rate prediction, sum untuk data prepreg processingnya. Tapi ini beda dengan ini untuk labelsnya tadi. Terus kita masuk di selanjutnya lagi. Nah, di sini ini berhasil meskipun prediksinya tidak sepenuhnya akurat. Misalnya prediksi pertama meleset hampir 40% ke sini. Nah, sekarang kita ukur menggunakan MSE. Model regresi ini pada seluruh pelatihan menggunakan fungsi mean squared error atau Schiller. Untuk kodenya yaitu from manip import mean square error. Nah, di sini kita dapat MSE untuk plotnya itu untuk MSE nya
kita dapat di angka 68,627. Nah, sedangkan sini udah tipis. Terus masuk di selanjutnya. Di sini ini lebih baik daripada tidak sama sekali, tetapi jelas bukan skor yang bagus. Sebagian besar median housing values-nya terdistrik berkisar antara 120 dan 265 dolar. Jadi kesalahan prediksi tipikal 68,828 tidak terlalu memuaskan. Ini adalah contoh model yang kurang menyesuaikan data pelatihan ketika ini fitur terjadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk di informasi untuk membuat prediksi yang baik atau bahwa model tersebut tidak cukup kuat seperti yang kita lihat di bab sebelumnya. Cara utama untuk memperbaiki underfitting adalah dengan memilih model yang lebih kuat untuk memberi makan algoritma pelatihan dengan fitur yang lebih baik. Atau untuk mengurangi kendala pada model ini tidak diatur yang mempersampingkan opsi terakhir. Anda dapat mencoba menambahkan lebih banyak fitur, misalnya log populasi, tetapi pertama-tama kita akan coba model yang lebih kompleks untuk melihat bagaimana hasilnya. Sekarang kita akan melatih decision tree regression-nya. Ini adalah model yang kuat, mampu menemukan hubungan nonlinear yang kompleks dalam data atau pohon keputusan. Nah, di sini kita masukkan prompt ini. Nah, di sini kita untuk model dari decision tree regresinya sudah kita dapat. Terus kita masuk di untuk housing prediksinya. Nah, ini untuk NP plotnya yaitu 64,000. Nah, selanjutnya kita masuk di tidak ada kesalahan sama sekali, memungkinkan model ini benar sempurna. Tentu saja kemungkinan besar model tersebut telah cocok dengan datanya. Sekarang kita masuk di better evaluasi usi cross validation-nya. Nah, di sini salah satu cara untuk mengevaluasi model pohon keputusan adalah dengan menggunakan fungsi trend test split untuk membagi set pelatihan menjadi set pelatihan yang lebih kecil dan set validasi. Lalu latih model Anda terhadap set pelatihan yang lebih kecil dan mengevaluasinya terhadap set validasi. Ini sedikit pekerjaan, tetapi tidak ada yang terlalu sulit dan itu akan bekerja dengan cukup baik. Nah, alternatif yang bagus adalah dengan menggunakan fitur validasi, yaitu silang Coffald-Stickler. Nah, kode yang kita akan gunakan
kita akan gunakan yaitu ya secara acak memiliki 10 subset berbeda. Subset berbeda yang disebut lipatan, kemudian melatih dan mengevaluasi model pohon keputusan 10 kali. Memilih lipatan yang berbeda untuk evaluasi setiap saat dan melatih 9 lipatan lainnya. Nah, hasilnya adalah array yang berisi 10 evaluasi. Kita lanjut. Terus kita selanjutnya kita masuk di kode yang pembahasan selanjutnya, yaitu fitur validasi silang Schnitzler mengharapkan fungsi utilitas atau lebih besar lebih baik daripada fungsi biaya lebih rendah lebih baik, sehingga fungsi penilaian sebenarnya berlawanan dengan MSE, yaitu nilai negatif. Itulah sebabnya kode sebelumnya menghitung mean score sebelum menghitung dari akar kuadratnya. Nah, sekarang kita coba untuk yang ini resultnya. Nah, di sini sudah kelihatan skornya, yaitu ada 7.259,295, ada 70.314 dan seterusnya. Terus untuk MIA-nya ada 71.335,6299077604, dan untuk standar deviation-nya yaitu 6291,281,282,073. Itu untuk skor mean, dan untuk kita lihat display score-nya dari scores, mean, dan standard deviation-nya. Nah, selanjutnya yaitu pohon keputusan tidak terlihat sebagus sebelumnya. Faktanya, tampaknya berbentuk lebih buruk daripada model regresi linear tadi. Nah, sekarang perhatikan bahwa validasi silang memungkinkan Anda untuk mendapatkan tidak hanya perkiraan kinerja model Anda, tetapi juga kita mengukuran seberapa tepat perkiraan ini, yaitu standar deviasinya, atau pohon keputusan memiliki skor sekitar 71,407 umumnya, yaitu kurang lebih 2.439. Kita tidak akan memiliki informasi ini jika Anda hanya menggunakan satu set validasi. Nah, validasi silang datang dengan biaya melatih model beberapa kali, jadi tidak selalu memungkinkan. Jadi sekarang kita akan hitung skor yang sama untuk model regresi linear hanya untuk memastikannya. Ini saya sudah copy, terus kita run.
Labeling. Kemudian ada ini. Nah, ini di sini skornya 71762 sama ya tadi, cuma bedanya itu untuk linear regresinya. Terus masuk di selanjutnya, di sini untuk skid forest yang tadi, forestnya, ini dia, ini kita kan nah ini untuk model dari random forest regresinya. Terus masuk di sini. Nah, kita harus menyimpan setiap model yang kita coba sehingga dapat dengan mudah kembali ke model apapun yang kita inginkan. Pastinya Anda menyimpan hiperparameter dan parameter relatif serta skor validasi silang dan mungkin prediksi aktual juga. Nah, sekarang kita memungkinkan Anda untuk dengan mudah membandingkan skor di seluruh jenis model dan membandingkan jenis kesalahan yang mereka buat. Anda dapat dengan mudah menyimpan model Skidler dengan menggunakan model Pickle Python atau dengan menggunakan pustaka Joblib yang lebih efisien dalam merealisasi array NumPy besar. Nah, di sini kita akan menginstal pustaka ini dengan menggunakan pip. Ini menggunakan pip tadi. Kan Joblib. Kita ke sini. Import dulu ini. Import Joblib. Untuk Joblibnya sudah. Untuk change modelnya to forest dari regresinya. Terus kita masuk di fitur turn your untuk modelnya. Di sini kita pakai from Skidler untuk seleksi.
Jadi GERD search ini adalah salah satu pilihan adalah mengutak-atik hiperparameter secara manual sampai Anda menemukan kombinasi dari hiperparameter yang bagus. Ini akan menjadi pekerjaan yang sangat membosankan dan Anda mungkin tidak punya waktu untuk menjelajahi banyak dari kombinasi tersebut. Sebagai gantinya, Anda harus mendapatkan grid search CP Skittler. Untuk mencari Anda, yang perlu Anda lakukan adalah memberitahu hiperparameter mana yang Anda inginkan untuk bereksperimen dan mulai apa yang harus dicoba. Itu akan menggunakan validasi silang untuk mengevaluasi semua kemungkinan kombinasi nilai dari hiperparameter. Misalnya, kode berikut mencari negara kombinasi nilai parameter dibalik untuk random forest. Kita run di sini. Nah, untuk grid dari search CHCP-nya itu ini sudah muncul. Selanjutnya kita masuk di codingan selanjutnya, yaitu untuk grid search base estimatornya. Nah, ini max fiturnya itu 8 and estimatornya 30. Terus kita masuk selanjutnya, yaitu yaitu untuk course untuk skor evaluasinya. Kita untuk skor evaluasi. Ini untuk skor evaluasi main test score-nya, CFS-nya, PAMS. Nah, di sini kita print NP score-nya, main square dan PAMS-nya. Terus kita lanjut di search, yaitu fitur dari importance. Di sini nah, ini untuk fitur grid import. Untuk fitur imported grid dari arraynya tadi, array grid dari array fitur import testnya. Selanjutnya ke import test, terus kita masuk di ekstraksi, terus untuk responding
menampilkan skor kepentingan ini di samping atribut yang sesuai arraynya. Kita copy saja. Nah, di sini untuk NP plot median income-nya ada 0,41, untuk inline-nya yaitu 0,13, log per whole-nya 0,11, longitude-nya ada 0,70, latitude-nya ada 0,0363, bedroom per room-nya, dan seterusnya. Terus kita masuk di yaitu untuk evaluasi sistem yang kita set pengujiannya. Di sini kita terus kita masukkan untuk final prediksi. Oke. Nah, sudah untuk start test set untuk drop median host value sama start testnya untuk X testnya dan Y testnya untuk final prediksinya. Terus selanjutnya kita masuk di codingan terakhir. Kita masuk di final RNSE-nya. Nah, sini NP plotnya yaitu 64 dengan arahnya dengan final MSE-nya yaitu 47447,85352164349. Dan yang terakhir masuk di from CP import testnya atau square, kita akan melihat square error-nya. Nah, di sini artinya untuk square error-nya yaitu 45450,3389,4939,08930072. Ini untuk skala SEM-nya. Untuk square error-nya itu yang ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.